Bab 6. Namun, Wira tidak memedulikan peringatan Hasan. Dia malah berkata sambil tersenyum, "Pak Agus, bisa saja aku bagi ikannya untukmu, tapi kamu juga harus tanggung sedikit utangku. Kalau nggak mau bantu aku tanggung utangnya, kamu boleh bagi sedikit tanahmu padaku. Soalnya, tanahku juga sudah dijadikan jaminan." Dasar anak tak tahu diri. Selesai berbicara, Agus pun pergi dengan marah. Dia hanya menginginkan seekor ikan Wira, tetapi Wira malah menyuruhnya untuk bantu menanggung utang dan juga meminta tanahnya. Kenapa si pemboros itu begitu tidak tahu malu? Pak Agus, jangan pergi. Aku cuman bercanda. Jangan marah, dong, teriak Wira. Ikan yang didapatkan Wira hari ini sangat banyak. Dia tidak akan menolak siapapun yang meminta ikan padanya. Namun, dia tidak akan menerima orang yang menuntut sesuatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Agus sudah marah. Setelah mendengar ucapan Wira, dia juga tidak menoleh. Warga yang mengerti maksud Wira pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Wira pun berkata, "Para warga sekalian, kalian juga tahu soal masalahku. Aku harus menjual ikan-ikan ini untuk bayar utang. Jadi, aku nggak bisa bagi ikannya hari ini. Tapi habis aku lewati rintangan ini, aku pasti bakal bagi-bagi ikan buat kalian semua." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga pun bubar dengan perasaan gembira. Meskipun mereka juga hidup susah, setidaknya mereka tidak mempunyai utang sebanyak 40.000 gabak. Selain orang yang berhati jahat, mana ada orang yang tega mengambil keuntungan dari Wira pada saat-saat seperti ini. Setelah melihat tindakan Wira, Hasan juga mengangguk pelan. Hubungan sesama warga sangat penting. Cara Wira menyelesaikan masalah ini sangat bagus. Meskipun tidak membagi ikan kepada para warga, dia juga tidak menyinggung mereka. Setelah semua orang bubar, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan ke rumah Wira. Ikannya banyak banget. Saat melihat 10 ember ikan yang dibawa pulang Wira, Wulan sangat terkejut. Dia menatap Wira dengan berlinang air mata. Ternyata suaminya memang punya teknik rahasia menangkap ikan. Dia benar-benar punya cara untuk bayar utang. "Gadis bodoh, untuk apa kamu nangis?" Wira menyeka air mata di wajah Wulan, lalu berkata dengan lembut, "Cepat buat serabi lagi. Malam ini, kita masih bisa makan ikan." Setelah menerima perlakuan lembut Wira, Wulan pun tersipu. Dia menjawab dengan suara kecil, lalu buru-buru berlari ke dapur. Danu, Dodi dan Sony sangat iri. Di seluruh Kabupaten Uswal, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan istri Wira. "Wira, kami sudah sarapan di rumahmu tadi pagi. Malam ini, kita makan di rumah saja." Selesai berbicara, Hasan menuangkan semua ikannya ke gentong air, lalu melambaikan tangan kepada kedua putranya. Danu dan Dodi sebenarnya masih ingin makan ikan, tetapi mereka juga langsung pergi tanpa ragu. Mereka sudah puas bisa dapat makan ikan pagi tadi. "Benar, ayo pulang." Sony juga malu untuk tinggal setelah melihat ketiga orang itu pergi. Namun, Wira malah menghentikan mereka. "Jangan pergi dulu. Selain makan, masih ada kerjaan lain." Hasan pun menghentikan langkah kakinya. "Kerjaan apa?" Wira berjalan ke depan gentong yang berisi ikan yang dia tangkap kemarin, lalu berkata, "Bantu aku ikat ikannya jadi begini." Begitu melihat ke dalam gentong air, keempat orang itu pun terkejut. Kepala dan ekor ikan yang ada di dalam gentong air diikat membentuk busur dengan tali rami, sedangkan insang mereka mengapung di atas air. Namun, semua ikannya masih hidup. Biasanya, ikan yang ditangkap dari sungai akan mati setelah dibiarkan selama beberapa jam. Akan tetapi, ikan yang ditangkap Wira kemarin malah masih hidup sampai sekarang. Wulan yang berada di dapur juga penasaran. Wira pun menjelaskan, ini namanya teknik busur ikan. Kalau kepala dan ekornya diikat begini, oksigen yang dihirup insang bisa lebih banyak. Jadi, biarpun cuman ada sedikit air, ikannya juga nggak bakal mati karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen? Keempat orang itu terlihat bingung, tetapi juga sangat gembira. Mereka tidak mengerti arti oksigen, tetapi mereka mengetahui dengan jelas perbedaan harga ikan yang masih hidup dan yang sudah mati. Hasan langsung menjawab sambil melambaikan tangannya, "Kalau gitu, kita langsung ikat saja sekarang." "Gak bakal lama kok, buat apa makan lagi?" Wira berkata sambil tersenyum, "Teknik busur ikan harus dilakukan 2 kali. Pertama-tama, kita ikat dulu ekornya.
Setelah lewat 2 jam, kotoran di dalam tubuh ikan bakal keluar. Habis itu, kita baru buka ikatan ekornya untuk ikat lubang pengeluarannya. Dengan begitu, daging ikannya bisa jadi lebih segar dan empuk. Keempat orang itu memperhatikan ekor ikan dengan saksama, ternyata memang ada bekas 2 ikatan. Dodi langsung berkata dengan kagum, "Kak Wira, kenapa kamu bisa mengerti begitu banyak teknik yang luar biasa? Memangnya masih perlu tanya?" Sony langsung berkata dengan penuh percaya diri, "Wira itu seorang pelajar. Dia pasti belajar soal teknik rahasia menangkap ikan dan teknik busur ikan dari buku." "Wira, betul, kan?" Wira tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. "Kamu memang pintar." "Hehe." Sony langsung merasa bangga karena dipuji seorang sarjana. Saat mereka selesai mengikat ikan, makan malam mereka juga sudah siap. Serabi yang hangat dan ikan goreng sudah disajikan di ruang utama. Wulan tetap makan di dalam dapur. Pada zaman ini, wanita biasanya tidak makan dengan duduk di meja. Setelah bekerja seharian, kelima pria itu pun menyantap makanan mereka dengan lahap. Meskipun ini sudah ketiga kalinya Hasan, Danu dan Dodi menyantap ikan dalam 2 hari ini, mereka masih terlihat sangat bersemangat. Sony yang sudah ingin makan ikan selama 2 hari juga makan dengan lahap. Namun, dia tiba-tiba menangis. Wira pun buru-buru bertanya, "Sony, kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Kak Wira." Dodi berkata dengan terus terang, "Semalam, kami sekeluarga juga makan sambil nangis. Soalnya sudah lama banget kami nggak makan daging." Begitu mendengar ucapan Dodi, Hasan langsung memelototinya. Dodi pun buru-buru menunduk dan lanjut memakan ikannya dalam diam. "Aku teringat orang tuaku." Sony menyeka air matanya, lalu lanjut berkata, "Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka pengen makan apa. Mereka bilang pengen makan daging. Soalnya mereka belum pernah benar-benar menikmati daging. Mereka pengen tahu gimana rasanya makan daging sampai kenyang. Awalnya, aku kira aku bakal seperti orang tuaku. Aku nggak nyangka hari ini aku bisa makan daging sampai puas." Huhuhu. Sony menggigit serabi dan memasukkan sepotong besar ikan ke dalam mulutnya. Dia makan sambil menangis, seolah-olah sudah gila. Hasan, Danu dan Dodi tidak menertawakannya. Ekspresi mereka juga terlihat sedih. Warga desa tidak mempunyai banyak penghasilan, tetapi harus membayar pajak dan kerja rodi. Jangankan makan daging sampai kenyang, bahkan ada banyak warga desa yang tidak pernah makan kenyang seumur hidupnya. Namun, hidup mereka akan berubah setelah mengetahui teknik rahasia menangkap ikan. "Sudah 2 jam, aku pergi ikat ikan dulu." Selesai berbicara, Hasan pun pergi mengikat ikan. Danu juga diam-diam mengikutinya. "Malu-maluin saja." Sony menyeka air matanya sambil membereskan peralatan makan mereka. Dodi juga membantunya. Saat melihat keempat orang yang sedang sibuk itu, Wira merasa sangat sedih. Mereka adalah orang yang paling rajin di era ini, tetapi juga merupakan orang yang paling miskin dan menderita di era ini. Mereka sudah melakukan upaya yang sangat besar dan melakukan pekerjaan terberat di dunia ini, tetapi mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Setelah selesai mengikat ikan, mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing. Sony pulang ke rumah Kak Surya dan mengetuk pintu. Begitu membuka pintu, istri Kak Surya yang bernama Sinta itu berteriak sambil memegang sapu, "Dasar pecundang. Sudah curi telurku masih berani peu." "Ah, nih." Selama ini, Sony hanya bisa diam saat dimaki kakak iparnya. Sekarang, dia bisa dengan bangga melemparkan kedua ekor ikan kecil itu ke dalam rumah mereka. 2 ekor ikan hidup yang beratnya masing-masing sekilo itu menggelepar di atas lantai. Sinta buru-buru menangkap kedua ekor ikan itu, lalu sikapnya terhadap Sony juga langsung berubah. "Sony, kenapa malam banget pulangnya? Sudah makan belum? Sini ku buatin serabi." "Gak usah, aku sudah kenyang makan daging." Setelah itu, Sony berjalan dengan lambat ke kandang sapi sambil berkata, "Keluarkan baju dan sepatu baru kakak, besok aku mau ke kota. Kelak, selama ada aku di rumah, keluarga kita bisa makan daging tiap hari." "Apa?" Sinta langsung tercengang. Omong kosong apa yang sedang dibicarakan Sony? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu bisa makan daging setiap hari. Sony berbaring di dalam kandang sapi dan menyelimuti dirinya dengan sebuah selimut yang sudah robek. Di sampingnya, ada seekor sapi tua yang sedang mengunyah rumput. Dia menatap bintang di langit sambil bergumam, "Ayah,
Ibu, putra kalian sudah bangkit. Aku bakal jadi orang sukses. Kalian pantau saja aku dari langit. Tahun baru nanti, aku bakal persembahkan daging untuk kalian. Di sisi lain, Wira dan Wulan sudah selesai mandi. Mereka sama-sama tidur di ranjang, tetapi tetap menggunakan selimut masing-masing. Wira belum tidur, tetapi juga tidak memikirkan hal mesum. Dia hanya termenung sambil menatap langit-langit yang gelap. Wulan bertanya dengan hati-hati, "Suamiku, kamu lagi sedih?" "Sedikit." Wira bertanya, "Wulan, menurutmu dunia ini bisa berubah nggak? Berubah jadi dunia di mana semua orang bisa makan kenyang, punya baju, nggak ngidam daging lagi. Anak-anak juga bisa belajar, sedangkan orang yang sakit bisa berobat. Semua orang nggak perlu khawatir soal kekacauan lagi." "Nggak bisa." Setelah terdiam sesaat, Wulan mengatakan alasannya, "Suamiku, yang kamu bilang itu persatuan dunia yang belum bisa tercapai sampai sekarang." Wira tersenyum masam dan menjawab, "Benar juga. Dengan teknologi dan produktivitas zaman ini, mana mungkin persatuan dunia bisa tercapai?" "Teknologi?" Wulan sangat kebingungan. Dia tertegun sejenak, lalu berbisik, "Suamiku, kamu sudah berubah jadi kayak orang lain." Wira langsung terkejut, "Apanya yang berubah?" Wulan menjawab dengan suara kecil, "Dulu, kamu sama sekali nggak peduli sama kerabat jauh seperti Paman Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Sekarang, kamu malah begitu baik terhadap mereka dan sudah nggak merendahkan mereka lagi. Dulu, kamu juga memandang rendah kepala desa seperti Pak Budi, tapi malah takut banget sama mereka. Sekarang, kamu nggak peduli lagi sama mereka. Kamu sudah berubah. Sekarang, kamu memperlakukan orang sebagaimana mereka memperlakukanmu." Wira sangat terkejut akan pengamatan Wulan yang begitu cermat. Dia pun bertanya, "Apa kamu suka sama aku yang sekarang?" Ayo masuk ke dalam selimutku." Bab 7. "Baik, suamiku." "Jangan panggil suamiku, panggil sayang saja." "Gak bisa." "Kenapa?" "Sayang itu panggilan yang terlalu mesra. Kamu baru berubah jadi baik sama aku 2 hari belakangan, aku masih belum siap panggil kamu begitu." "Oh." Berhubung takut membuat suaminya marah, Wulan pun mengalihkan pembicaraan, "Omong-omong, pernah ada seorang peramal yang datang ke rumahku waktu aku masih kecil. Dia bilang, aku bisa jadi istri pejabat ke depannya." "Istri pejabat?" "Suamiku, jangan marah. Ramalan peramal itu pasti nggak tepat. Mana mungkin aku bisa jadi istri pejabat? Selama kamu menginginkanku, aku bakal menemanimu seumur hidup." Keesokan dini hari, Hasan dan yang lainnya sudah sampai ke rumah Wira. Setelah menaruh seluruh ember berisi ikan ke atas gerobak, kelima orang itu pun berangkat ke ibu kota provinsi. Sebelum mereka berangkat, Wulan menyerahkan sebuah kantong kain merah kepada Wira. "Suamiku, kalau uang menjual ikan nggak cukup, gadaikan saja gelang ini. Kalau masih nggak cukup, aku bakal cari kakakku. Dia nggak mungkin nggak peduli padaku. Jaga rumah baik-baik, ya, tunggu aku pulang." Wira memasukkan gelang itu ke dalam sakunya. Setelah merapikan rambut Wulan, dia pun berpamitan dengan Wulan dan berangkat ke ibu kota provinsi. Wulan memegang wajahnya yang tersentuh jari Wira sambil tersipu. Semalam, kedua orang itu masih belum berhubungan. Mereka hanya berpelukan sambil mengobrol. Akan tetapi, dia sangat menyukai sifat suaminya sekarang. Sekarang, Wira sangat lembut, perhatian dan baik hati. Meskipun mereka tidak berhubungan selamanya, Wulan sudah merasa senang bisa mempunyai suami seperti ini. Danu dan Sony berjalan di depan untuk membawa jalan, sedangkan Hasan berjalan di tengah sambil menarik gerobak. Wira dan Dodi berjalan di paling belakang. Di zaman ini, dunia masih belum aman. Apalagi di malam hari, ada banyak perampok dan bandit yang sering berkeliaran. Jalanannya juga tidak rata dan berlubang. Jika tidak hati-hati, gerobak mereka bisa masuk ke lubang yang dalam. Hasan sudah sering melakukan perjalanan di malam hari. Jadi, perjalanan mereka kali ini juga lancar-lancar saja. Langit berangsur-angsur cerah. Kota yang berada di kejauhan pun muncul di hadapan mereka. Saat berjalan, Dodi tiba-tiba berbisik, "Kak Wira, bantu aku ganti nama, dong." Mendengar permintaan Dodi, Wira pun kebingungan.
Dodi mengeluh, di dusun kita, orang yang namanya Dodi terlalu banyak. Aku mau kayak ayah, suruh orang bantu ganti nama. Dulu, nama ayah Wasan, sekarang sudah jadi Hasan. Lebih enak didengar, kan? Kak Wira, kamu itu orang yang berpendidikan dan tahu banyak hal. Bantu aku ganti nama, dong. Di dusun Darmadi memang ada banyak orang yang bernama Dodi. Wira pun tersenyum dan menjawab, kamu paling pengin buat apa? Setelah mengintip punggung ayahnya, Dodi menjawab dengan suara kecil, Kak Wira, aku mau bergabung dengan militer. Aku mau basmi bangsa Agrel biar bisa mendapatkan kembali tanah kita yang direbut mereka. Setelah mendengar jawaban Dodi, Wira pun terdiam. Bangsa Agrel dan kerajaan Wala sudah berperang ratusan tahun. Mereka sudah berhasil merebut sepertiga tanah kerajaan Wala. Wira tidak menyangka Dodi yang hidup miskin malah mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah tertegun sesaat, Wira pun menjawab, kalau gitu, Zabran saja. Dodi langsung panik, Zabran? Kedengarannya kayak zebra. Zebra itu mangsa, bukan pemangsa. Gak mau kurang bagus. Kak Wira, ganti yang lebih enak didengar, dong. Setelah melihat reaksi Dodi, Wira pun merasa lucu. Zabran itu artinya kuat dan mampu. Bukannya kamu mau membasmi musuh? Kamu harus kuat dan mampu, dong. Begitu. Dodi langsung berseru gembira, Zabran, Zabran Darmadi. Keren juga, ya. Makasih, Kak Wira. Mulai sekarang namaku Zabran, bukan Dodi lagi. Yang manggil Dodi nggak bakal kusahut. Wira mengerjainya, Dodi. Dodi langsung menoleh dan menjawab, ada apa, Kak Wira? Wira langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dodi masih belum mengerti kenapa Wira bereaksi seperti itu. Setelah sesaat, dia baru berkata dengan malu, selain Kak Wira, aku nggak bakal nyahut siapapun yang panggil aku Dodi. Hasan yang berjalan di depan berseru, Dodi, datang kemari dulu. Oke. Dodi berjalan maju dengan muka masam sambil membatin, selain Kak Wira dan ayah, aku nggak bakal nyahut siapapun yang panggil aku Dodi. Danu berkata, Dodi, kamu bantu ayah tarik gerobaknya dulu. Aku saja yang temani Kak Wira. Dodi terdiam, lalu berkata dengan kesal, ya sudah, tambah satu orang lagi deh. Danu yang terlihat serius berjalan ke belakang gerobak, lalu berkata dengan malu, Kak Wira, aku juga mau ganti nama. Wira berkata sambil tersenyum, kamu pengin buat apa? Danu berbisik, aku nggak mau masuk militer, tapi aku suka bela diri. Ayah bilang berlatih bela diri itu menghabiskan banyak energi, tubuhku nggak bakal tahan kalau kelaparan. Sementara dulu, kami selalu kurang makan. Jadi, aku nggak bisa latihan dengan baik. Mata Wira langsung berbinar setelah mendengarnya. Kamu pernah berlatih bela diri? Siapa yang ngajarin? Kamu bisa sekaligus hadapi berapa orang? Danu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, ayah pernah ajari beberapa teknik militer. Aku juga cuman pernah mukul Dodi. Kakak yang memukul adiknya mana mungkin pakai kekuatan penuh. Wira pun bercanda, kalau berlatih bela diri, kamu harus berlatih sampai jadi yang paling kuat. Gimana kalau namamu, Satria, saja? Danu langsung terkejut, Kak Wira, aku nggak sanggup terima nama yang artinya sedalam itu. Wira menepuk bahu Danu sambil berkata, percaya saja sama diri sendiri. Tetapkan tujuanmu, lalu berusaha capai tujuan itu. Ini bisa menyemangati dirimu sendiri. Satria Darmadi, Satria. Setelah bergumam beberapa kali, Danu pun mengangguk. Semangat juang mulai memenuhi tatapannya. Setelah beberapa saat, Sony juga mendekati Wira sambil menyeringai. Kak Wira, nama Sony biasa banget. Aku juga mau ganti nama. Wira mendengus, arti namamu itu pembawa berkah, mana biasa. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony pun menjadi bersemangat. Habis dengar ucapan Kak Wira, aku jadi merasa namaku sudah berbeda. Kayak jadi lebih berkelas. Kak Wira memang berwawasan luas. Makasih. Biasanya, pemilik tubuh sebelumnya selalu naik kereta sapi untuk pergi ke ibu kota provinsi. Dia tidak pernah berjalan sejauh 20 km. Belum sampai setengah jalan, Wira sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia mau tak mau harus duduk di atas gerobak. Namun, Hasan, Danu dan Dodi masih berjalan dengan lincah. Bahkan Sony juga masih terlihat energik. Energi mereka benar-benar di luar jangkauan orang dari era teknologi.
Setelah beberapa saat, mereka berlima pun tiba di ibu kota provinsi. Tembok kota mengelilingi sebuah menara yang tingginya sekitar 3 meter. Di atas menara, berdiri para prajurit yang bersenjata. Di luar dan dalam tembok kota, terdapat 2 baris prajurit yang bersenjata dan 2 penjaga yang duduk di balik meja. Danu, Dodi dan Sony memandang ke arah menara dengan wajah terkejut, sedangkan Hasan malah tidak menunjukkan reaksi apapun. Gerobak menjual ikan harus bayar 100 gabak untuk masuk ke kota, kata prajurit penjaga pintu setelah memeriksa gerobak mereka. Wira pun membayar uang dengan terpaksa. Pemilik tubuh sebelumnya sering datang ke ibu kota provinsi. Jadi, dia tahu harus membayar uang masuk apabila mau berjualan di kota. Biaya yang harus dibayar tergantung pada barang apa yang mereka bawa. Dulu, membawa masuk segerobak ikan hanya perlu membayar 50 gabak. Bulan lalu, pemimpin kabupaten baru diganti. Biaya masuk kota pun meningkat hingga 2 kali lipat. Setelah menerima bayaran dari Wira, prajurit penjaga baru membiarkan mereka masuk. Di dalam kota, ada beberapa rumah bertingkat 2 yang terbuat dari batu bata. Setelah melihatnya, Wira sedikit kecewa. Situasi di dalam kota bahkan lebih buruk dari desa di kehidupan lampaunya. Namun, para penduduk kota memakai pakaian yang jauh lebih bagus dan bercorak daripada penduduk dusun Darmadi. Danu, Dodi dan Sony terlihat bersemangat, seolah-olah sudah memasuki dunia baru. Ada banyak penduduk dusun yang mungkin tidak pernah keluar dari dusun seumur hidup mereka. Jangan ibu kota provinsi, mereka mungkin juga jarang pergi ke pusat desa atau kota kecil. Jadi, orang yang pernah datang ke ibu kota provinsi selalu merasa sangat bangga. Kelima orang itu mendorong gerobak mereka ke pasar daging yang berada di sebelah timur kota. Setelah sampai di depan pasar, Hasan berkata, aku nggak tahu harga pasaran ikan. Harus pergi cari tahu dulu nih. Wira menatap ke arah Danu, Dodi dan Sony. Dodi menggaruk kepalanya dengan kebingungan, sedangkan Danu juga terlihat sedikit takut. Sony pun maju dengan percaya diri, serahkan hal ini padaku. Tidak lama kemudian, Sony kembali dan menjelaskan tentang pajak penjualan dan harga ikan dengan jelas. Harga pajak penjualannya 10%. Seekor ikan kecil yang beratnya di bawah 500 gram harganya 20 gabak, yang beratnya sekitar sekilo harganya 30 gabak. Ikan yang beratnya di atas 1,5 kg bisa dijual 40 gabak, yang beratnya 1,4 kg bisa dijual 50 gabak, sedangkan yang beratnya di atas 4 kg bisa dijual 60 gabak. Namun, itu adalah harga ikan yang sudah mati. Jika ikannya masih hidup, harganya bisa ditambah 20 gabak dari harga sebelumnya. Kelima orang itu pun masuk ke pasar timur, lalu hendak mencari kios dan mulai berjualan. Sebelum mereka sempat berjualan, 4 orang yang terlihat galak tiba-tiba mengerumuni gerobak mereka. Salah seorang dari mereka yang berbadan kekar dan berwajah galak menyilangkan tangannya lalu mencibir. Sudah sampai pasar timur bukannya beri hormat ke pemilik tanah dulu sebelum berjualan. Berani banget kalian.